Pasar menjadi salah satu penyumbang sampah terbanyak selain dari rumah tangga. Hal ini menjadi perhatian Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin yang meminta Perumda Pasar Banjarmasin bisa mengantisipasi banyaknya timbunan sampah dari pasar. Pasalnya, jika volume sampah bisa diminimalisir, akan lebih memudahkan dan meringankan petugas untuk mengangkut sampah yang berasal dari pasar. Sosialisasi ke pedagang juga diharapkan bisa lebih maksimal, khususnya untuk pemilahan sampah sebelum dibuang. Nah, setelah kita kemarin mendengar langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bu Yaya, waktu saat kita melakukan pilah sampah menjadi sembako itu 600 jadi 400, dan alhamdulillah kata Ibu Yaya sendiri sekarang sudah di bawah 300 ton per hari. Nah, jadi kan kemajuannya kan begitu besar. Berarti maksud dulu ini 50%, jadi itu berhasil, dan pengurangan sampah pun yang diedukasi ke masyarakat juga berhasil sebenarnya. Tinggal kita lebih lebih masif lagi untuk bisa sampai ke masyarakat di Kota Banjarmasin. Karena masyarakat sendiri juga sudah memahami kondisi pengurangan sampah itu akan juga melihatkan Kota Banjarmasin menjadi kota yang bersih dan nyaman gitu. Mas, juga banyak tuan. Nah ini kita juga, saya sampai saat ini tuh sengaja sama Wilda di Negara 250 itu masih nego dengan angka 150.000. Kalau boleh 150 sudah jalankan untuk Kota Banjarmasin. Nah karena kalau pian misalnya menaikkan tadi ada dengan anggaran ke pasar untuk meningkatkan tarif dan untuk membebani mereka, jangan sampai mereka malah lari dari berjualan di pasar dan membebani masyarakat kita hanya untuk membayar pengolahan sampah. Tapi kalau bisa diminimkan, kita minimkan dulu, karena saat ini kondisi kita ini juga memang ekonomi lagi lesu sebenarnya. Sementara menurut Dirut Perumda Pasar Baiman Banjarmasin, Muhammad Abdan Syakura, mereka berencana untuk menerapkan iuran pengelolaan sampah di pasar kepada para pedagang. Ya, jadi rencana bisnis ini adalah program kerja kita para direksi untuk 5 tahun ke depan ya. Jadi tahun 2025 sampai 2029. Rencana apa saja yang kita lakukan terkait dalam pengelolaan pasar yang ada di Kota Banjarmasin. Jadi dalam renbis tadi kita sudah secara highlight ya. Jadi menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, kemudian proses digitalisasi juga, baik itu digitalisasi para pedagang dalam sistem penjualan mereka, kemudian digitalisasi dalam pembayaran juga ya. Jadi kita melakukan kerjasama dengan berbagai macam pihak tentunya untuk bagaimana pasar kita ini maju ya, karena kemajuan itu berdampak terhadap kesejahteraan para pedagang kita. Seperti apa yang diinginkan oleh Pak Wali Kota, Kepala Daerah, bagaimana Banjarmasin maju sejahtera, juga para pedagang dan pembeli yang ada di pasar juga maju sejahtera. Hingga saat ini pengelolaan sampah di Banjarmasin dinilai cukup berhasil. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, saat ini pengurangan sampah sudah sampai 300 ton dari sebelumnya 600 ton lebih. Zain Pahlepi, Duta TV, Banjarmasin.